Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, perlu kita ketahui bahwasannya sekarang ini banyak orang yang berkedok agama, mengaku dirinya ustadz, menjual semacam pegangan ataupun barang yang dirajah. Baik yang dirajah di pakaian seperti pada jaket, rompi, ataupun pada sabuk, ataupun kepada yang berbentuk jimat yang jika dibawa akan mendatangkan kekebalan, akan mendatangkan keselamatan, dan akan mendatangkan keberkahan di dalam hidupnya. Jadi baik dia yang berupa ustadz ataupun yang berupa semacam ilmu-ilmu kejawen seperti itu ya, itu banyak sekali yang mereka mengaku ataupun menyebut bahwasanya khodam yang ada di dalamnya itu adalah khodam malaikat. Nabiullah Idris itu mempunyai sahabat namanya malaikat Israel. Malaikat Israel itu adalah malaikat pencabut nyawa. Malaikat Israel ketika diminta oleh Nabi Idris agar mewafatkan beliau, itu minta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah mengizinkan, maka malaikat Israel mencabut nyawanya dan mengembalikannya lagi. Kemudian meminta kepada malaikat Israel agar bisa membawanya ke neraka, dan itu pun malaikat Israel meminta izin lagi kepada Allah dan itu pun dikabulkan. Dan pada akhirnya Nabiullah Idris meminta kepada malaikat Israel agar dibawa ke dalam surga. Setelah meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan, maka malaikat Israel membawa Nabi Idris alaihissalam ke dalam surga. Jadi artinya apa? Orang yang bisa memerintah malaikat itu tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang bilang orang yang lama di pesantren ataupun dia lama berzikirnya ahli tirakat ya, sampai berhari-hari tidak makan, kemudian dia mengatakan ini adalah bagian daripada ilmu hakikat, dari apa yang mereka riadohi, dari apa yang mereka puasai ataupun mereka tirakati, itu mengandung yang namanya khodam. Memang benar ada khodam di dalam pusaka ataupun benda-benda yang berajah itu tadi. Tapi kalau yang namanya khodam malaikat itu perlu dipertanyakan lagi. Soalnya apa? Jika Anda ingin membuktikan ini seperti ini keris ini. Ini kata orangnya, kata orang yang menarik benda pusaka ini dengan semacam minyak seperti minyak apel jin dan minyak lain sebagainya, itu katanya khodamnya khodam malaikat. Nah, ini namanya keris Kiai Sengkelat. Kemudian ini namanya keris Pamengkang Jagat. Orang tersebut bilang kepada teman saya, jika ini khodamnya khodam malaikat. Kedua keris ini khodamnya khodam malaikat. Jika Anda ingin benar-benar membuktikan apa yang ada di dalam benda rajahan, baik itu berupa keris seperti ini ataupun berupa rompi, Anda bacakan ayat kursi sebanyak 100 kali pada jam 12 malam. Kemudian Anda bantu bacaan ayat kursi Anda dengan menyetel MP3 Al-Quran surat Al-Baqarah. Kemudian Anda dokumentasikan, fotolah sebanyak minimal belasan kali. Insya Allah nanti akan tertangkap wujud makhluk yang ada di dalamnya. Apakah itu gunturbu? Apakah itu kuntilanak? Anda akan tahu. Jadi Anda sebagai orang Islam jangan mudah tertipu dengan benda-benda seperti ini, dengan benda-benda berajah yang amalannya isinya sholawat, amalannya isinya kalimatut thayyibah, tetapi di dalamnya ternyata hanya jin. Tidak ada khodam malaikat. Malaikat yang menempati seperti ini tidak ada. Malaikat itu tempatnya di langit pertama, kedua, ketiga, dan malaikat-malaikat yang ada di bumi yang punya tugas masing-masing. Rasulullah itu ketika tergores pedang akan terluka, dengan juga para sahabatnya. Jadi Anda berzikir dalam hati Allahu ataupun Anda membaca sholawat di dalam hati, maka ilmu-ilmu yang seperti itu
itu akan netral. Buktikan saja dari apa yang telah kita sharing bersama. Lalu bagaimana membedakan seorang ustadz ataupun seorang kiai yang memang benar-benar lillahi ta'ala? Ciri yang pertama, dia akan menggunakan media air. Dia akan ambil gelas, diisi dengan air, kemudian didoakan, ditiup ke dalam gelas, kemudian Anda minum. Dan jika memang dia benar-benar seorang mustajab doanya, berangsur-angsur penyakit Anda akan sembuh. Yang kedua, dia akan menggunakan media garam sebagai penetralisir terhadap pengaruh-pengaruh sihir yang ada pada diri Anda, kepada lingkungan rumah Anda ataupun tempat usaha Anda. Dan yang perlu kita garis bawahi, dia tidak akan memasang tarif. Kalau memang benar-benar dia memasang tarif ya, semacam misalnya 100.000 saja ataupun sekian juta, bahkan yang sedang viral-viral itu yang sampai 10 juta dalam satu penyelesaian kasus daripada penyakit dan lain sebagainya, dia memasang tarif 10 juta, bisa dipastikan itu menggunakan perewangan jin. Kalau memang benar-benar lillahi ta'ala, dia tidak akan sudi menerima upah, karena dia memilih upah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa keringanan kelak di yaumil hisab, di yaumil kebangkitan, di mana manusia semuanya dikumpulkan. Nah, itu ciri yang tidak bisa dibantah lagi. Kalaupun dia menerima amplop Anda, dia tidak akan menggunakan untuk dirinya, tetapi digunakan untuk fakir miskin yang ada di sekitarnya, ataupun diberikan kepada orang yang membutuhkan dan kekurangan. Kalau dia sekali lagi memasang tarif, maka bisa dipastikan perewangannya adalah jin. Dan perlu kita ingat, orang yang berurusan dengan jin itu tidak ada keberkahannya. Sekali lagi, jika kita berurusan dengan jin, meminta bantuan dengan jin, maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Artinya apa? Anda tidak akan selesai masalah, mungkin selesai masalah itu, tapi masalah yang lainnya akan ditimbulkan, akan diwujudkan lagi kepada diri Anda. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewujudkan. Karena dalam hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha penjemburu. Ketika kita tidak memohon kepadanya, memohon selain dia, meminta bantuan kepada jin, maka bisa dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada seseorang yang meminta tolong selain kepada dirinya, selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan mendapatkan kesusahan. Nah, itulah makanya tidak ada keberkahan di situ. Keberkahan itu sesuatu yang bertambah dan bertambah, yang bertambah apa? Hal yang baik. Jika hal yang baik tidak bertambah dan tidak bertambah, justru berkurang, maka nilai keberkahannya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Sekali lagi, jangan sampai percaya dengan yang namanya dukun, apalagi dukun. Termasuk di situ semacam susuk, kayak susuk intan, susuk emas, susuk kekebalan, susuk baja dan lain sebagainya, yang mengatasnamakan ilmu hakikat, itu nol belaka. Karena yang dimasukkan adalah khodam jin, apalagi yang namanya batu aki ya, yang diisi di dalamnya khodam, itu sudah pasti khodamnya khodam jin. Tidak ada khodam malaikat. Dan jika Anda ingin membuktikannya, silakan tanya ulama-ulama yang handal seperti Habib Lutfi, Gus Baha, ataupun kiai-kiai besar seperti kiai-kiai pengasuh pondok pesantren Lirboyo, ataupun kiai-kiai pengasuh pondok pesantren yang ada di Blok Agung, kiai saya sendiri, Abah Isam Syafaat. Anda bisa membuktikan di sana. Atau Anda ingin membuktikan ilmu yang ada pada diri Anda, kesaktian Anda itu seberapa, masuklah ke dalam lokasi pondok pesantren Lirboyo ataupun di pesantren Sabilil Muttaqin. Alamatnya ada di dekat stasiun Baron, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Anda masuk di situ, seberapapun saktinya Anda, ilmu Anda yang ada dalam pusaka ataupun pada diri Anda akan netral, akan hilang selama-lamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.